informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat. Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP dinyatakan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Selanjutnya, pasal-pasal dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 3.3 sampai paragraf 3.8, majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal. A. Adanya permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. B. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik. 3.10 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.4 sampai paragraf 3.9 dan terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.9 huruf A, majelis berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 bagian kronologi sengketa akwo, majelis komisioner sengketa akwo adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan material karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat, serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik, sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa akwo. Kewenangan relatif dianggap dibacakan. Kedudukan hukum, legal standing pemohon dianggap dibacakan. Kami lanjutkan. Kedudukan hukum, legal standing termohon. 3.20 menimbang bahwa termohon dalam sengketa informasi akwo adalah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Polda Metro Jaya yang sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif pada paragraf 3.11 sampai dengan paragraf 3.15, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. 3.21 menimbang bahwa termohon dalam persidangan diwakili oleh Abrianto Pardede, SHSIK, MH dan kawan-kawan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2025 dari Asep Edi Suheri, SIK MSI selaku Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Faid Surat T-2. 3.22 menimbang bahwa pihak termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KIP. Kemudian 3.23 menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP. 3.24 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.20 dianggap telah dibacakan. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.25 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah diakui kebenarannya oleh pemohon dan termohon dalam persidangan bahwa dalam mekanisme memperoleh informasi termohon tidak menanggapi permintaan informasi dan pengajuan keberatan yang telah diajukan pemohon kepada atasan PPD sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologi paragraf 2.2 sampai paragraf 2.2. Kami ulangi sampai paragraf 2.5. 3.26 menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, pasal 13 Perki PPSIP dianggap dibacakan. 3.27 menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Pusat melalui surat pada
tanggal 31 Oktober 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dan telah dicatat dalam buku registrasi sengketa informasi Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa nomor 087-10 Romawi KIP strip PS garing 2025. 3.28 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.25 sampai dengan paragraf 3.27 Majelis berpendapat bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat belum memenuhi berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, sehingga majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP Jungto Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP. 3.29 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Perki PPSIP telah dianggap dibacakan. 3.30 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan uraian paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.29 dengan tidak terpenuhinya jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa informasi Aquo, majelis memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan hal lainnya termasuk pokok perkara. Maka majelis berpendapat untuk menyatukan putusan selah. 3.31 menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 dan 48 Undang-Undang KIP Jungto pasal 60 Pergi PPSIP, majelis komisioner menjelaskan hak-hak para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi. 4. Kesimpulan 4.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Aquo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa Aquo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa Aquo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP Junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrotu Najah Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 17 November 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Najah Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Baik, dengan demikian putusan sudah dibacakan. Silakan pihak pemohon, karena dia putusan selah, maka pemohon bisa mengajukan permohonan informasi ulang dengan substansi yang sama. Ya, ada yang ingin disampaikan oleh pemohon? Silakan. Kami menerima putusan selah dari Majelis Komisioner ini dan akan mematuhi dengan catatan kami akan mengajukan permohonan baru. Dan catatan yang kedua adalah kami sudah mengajukan ke kepolisian sejak tanggal 27 Agustus dan ketika mengajukan gugatan ke KIP tanggal 31 Oktober. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 30 hari. Tapi putusan Majelis Komisioner kami terima dengan baik. Ya. Izin yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Kami menerima putusan majelis sesuai perkiraan kami juga. Namun ingin kami sampaikan bahwa demi efisiensi proses hukum, apakah memungkinkan jika kami tidak perlu mengulang proses permohonan kepada lembaga publik, tapi mengajukan sengketa kembali ke KIP? Ya, karena dia proses jangka waktu yang tidak terpenuhinya di badan publik. Jadi ketika pemohon mengajukan permohonan, 10 hari kan badan publik wajib menjawab. Kalau misalnya badan publik menjawab di hari ketiga, maka bisa langsung masuk keberatan besoknya. Nah, keberatan itu jangka waktunya kan 30 hari ya.
Kalau sebelum 30 hari, misalnya di hari ke-5, badan publiknya sudah merespon, bisa langsung masuk sengketa di Komisi Informasi. Persoalannya, 30 hari belum tercapai, baru 21 hari. Maka sebenarnya masih ada hak dari badan publik untuk merespon 9 hari ke depan, gitu kan? Ternyata kan belum sampai terpenuhi 30 hari, pemohon sudah mengajukan keberatan, sehingga itu menjadi prematur. Ya, jadi karena sesuai undang-undang itu harus 30 hari, maka pemohon harus menghitung harinya dengan benar untuk 10 hari plus 30 harinya, gitu. Maksud kami, jika kami menunggu 30 hari itu tercapai, sehingga kami bisa mengajukan kembali sengketa ke ya, KIP, ya. jadi tidak perlu lagi mengajukan ulang permohonan ke lembaga publik, apakah memungkinkan? Nggak bisa, karena kan ini udah putusan selah, jadi harus diulang. Harus diulang dari Ya, awal. cuman saya berharap memang dari pihak termohon, kalau termohon di Polda Metro mungkin 10 hari nggak terlalu lama ya, dalam waktu cepat bisa. Nah, yang kami akan himbau adalah untuk di Mabes Polri-nya, jadi nggak perlu nunggu 30 hari ya, karena ini kan sudah permohonan yang berulang ya, jadi kalau bisa ya, sebelum 30 hari harusnya sudah direspon dengan baik begitu. Terima Ya. kasih, Mulia. Ya. Demikian ya, ada lagi? Saya hanya ini, Bu Majelis, kesepakatan yang lalu kan sebenarnya sudah ada arahan tuh untuk pihak termohon supaya bisa merespon lebih cepat. Iya, betul. Jadi saya kira tidak masalah prosedur diikuti. Yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian dari termohon Polda itu cepat merespon supaya tidak mulur nunggu hari kemudian batas waktu lewat ini. Ya, Terima baik. kasih janjinya untuk kemudian menyatakan bahwa ini akan menjadi prioritas berikutnya. Ya. Baik, dari pihak termohon ada yang disampaikan Pak? Silakan. Terima kasih Majelis. Kami hanya mau menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk pengajuan informasi publik ke kami, silahkan sesuai dengan prosedur, yaitu melalui email yang kami miliki. Kemudian akan kami respon sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu aja Pak. Emailnya ada di website ada Nanti kami kasih. tertera, tapi enggak maksudnya di website ada nggak? Ada. Ada ya. Di media sosial pun Instagram kami Humas itu sudah jelas ada alamat email kami. Permohonan di situ. informasi online ada nggak Pak? Ada ya. Di ada. website Lewat dari email, Polda lewat Metro email. ada? Lewat email semua. Lewat email semua yang mulia. Lewat email ya. Secara online nggak ada Pak? Online. Online maksud saya gini. Iya. Kalau sekarang kan badan publik diwajibkan di dalam websitenya itu ada form permohonan yang diisi langsung. Ada nggak di Polda Metro? Ada. Jadi dia nggak perlu ngirim email, dia melalui aplikasi atau form permohonan yang diisi dan kemudian nanti langsung masuk ke PPID-nya. Ada nggak saat ini di Polda? Belum ada ya? Berarti proses surat menyurat by email semua, lewat email semua? Kemudian yang mulia menambahkan, kalau untuk yang aplikasi tadi, kalau di kepolisian itu lebih ke pelayanan pengaduan. Namun kalau untuk pengajuan seperti ini masih ada di email ataupun dikirim secara langsung bersuratnya. Oh begitu ya. Siap. Bapak PPID-nya ya? Saya dari humasnya. Humasnya ya Pak? Siap. Kan PPID diwajibkan ya Pak untuk membuat pelayanan informasi online ya? Pengajuan permohonan informasi, pengajuan keberatan secara online. Akan kami atensi setelah ini akan kami cek kembali. Ya. Nah, yang perlu jadi catatan ya, emailnya jangan sampai keliru ya Pak ya. Karena kalau emailnya keliru, kesalahannya ada di pihak termohon, suratnya nggak nyampe, kami anggap itu diterima. Kalau kekeliruannya dari pihak termohon. Ya, demikian Pak ya. Cukup ya? Izin yang Ya, Ada lagi? sedikit catatan, Silakan. jadi memang ketika kami mencoba melacak untuk mengirim surat itu, kami di website Mabes Polri waktu itu terjadi sulit sekali, hutan belukar itu. Jadi beda dengan misalnya kita dapatkan aplikasi PPID itu di UGM dan kemudian KPU Pusat dan KPU Jakarta. Itu juga tidak kami dapatkan aplikasi PPID itu di Solo seingat saya. Jadi memang itu catatan untuk pihak termohon supaya memperhatikan segera menyediakan aplikasi untuk form bagi publik untuk memohon informasi supaya mudah. Jadi artinya kemudian Mabes Polri juga tidak menanggapi dan baru lebih dari sebulan kemudian dikirimkan ke Polda Metro Jaya, itu menunjukkan adanya tidak inkoordinasi antara Mabes Polri dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Pak, kalau yang di PPID Mabes Polri-nya udah tidak mengajukan permohonannya? Email juga? Email ya, tidak ada form PPID-nya.
saya kira yang menjadi problem kalau problem di sidang pertama kita adalah karena dari pusat, dari Polri-nya, itu kan terlambat informasi ke Polda. Iya. Kan tanggal 3 September supaya tidak terulang, maka proses berikutnya langsung ke Polda Metro. Persoalannya adalah apakah ada aplikasi atau by email aja. Email aja, Pak. Untuk sekarang ini. Iya, email. Izin yang mulia. Yang bisa langsung emailnya Bentar, dikasih. saya coba cek. Baik. Websitenya apa ya? PPID Jelasin. Polda Metro. Nanti kami Websitenya juga mati. habis selesai sidang ini kami sampaikan. Pak, ke kami ya. Izin yang mulia, Silakan. agar jelas semua ke publik juga, jika memungkinkan, apakah bisa disampaikan langsung di persidangan ini di depan majelis hakim, alamat email yang perlu kami kirimkan, baik Polda maupun Polri-nya Coba sebagai saya lihat, atasan Pak, alamat PPID. emailnya. Terima kasih. PPID-nya Pak, benar ya Pak? Di sini nggak ada. Di depan Pak. Ini kan di sebelah mana? Oh, ini yang dari Insta ya, Pak. Kalau di websitenya ada nggak, Pak? Websitenya apa, Pak? Pak, ini kan ada situs IPPID. Itu Mas, Mabes Polri. Polda nggak ada? Nggak ada. Enggak, jangan gini maksud saya. Ini Mabes Polri. Kalau email nanti bisa ke screenshot lagi. IPPID Polda ada Pak? Maksudnya tertulis, email tertulis. IPPID. Harta Polri. Apa? Kalau situs IPPID Oh, tapi kan kemarin kita berasumsi nanti nggak apa-apa itu. Ini Pak, ini Pak. Jadi dia masuk ke sini, Pak. Kan ada IPPID. Harus maju juga itu sebagai pemohon supaya tidak pemohon Harusnya apa biasanya dia di depan permohonannya, tapi dia masuk ke layanan informasi, permohonan informasi. Dia harusnya seperti ini. Nanti dia akan keluar linknya seperti ini. Tapi ini kenapa mungkin ya? Ini Bu, Ini nggak mungkin ya. ini ada nih Bu. Ini kan IPPID Polda. Ini ada nih. Nih, Nah itu Polda itu ya. Polda ini Polda Metro Jaya. Ini ada IPPID. Enggak, ini Pak, ini Pak. Ini kan IPPID. Ini kan Polda. Tinggal ke sini Pak. Yang mau nih. Ada Polda, Mabes ada. Udah, Mabes ada. Ini integrasi nih. Enggak, yang saya bingung Bapak kok malah nggak tahu. Gimana? Bapak Ya, Humas harus lebih tahu, Pak. jawabnya malahnya. Jangan pakai email, Pak, pakai PPID. Kan memang ketentuannya begitu, Pak. Itu nanti kalau email nanti ke screenshot lagi. Nah, itu yang di mana ya? PPID Polri. Itu kok tampilannya beda ya? Ambil ini sama, tapi ya. Aku nggak. Nah, itu mengeluarkan 34 provinsi dari mana coba? Mana? Nih, Mbak, nih pakai ini permohonan informasi selamat datang di Polri. Iya, makanya saya bilang mereka nanti tinggal dispo. Nah, itu ngambilnya dari mana? Iya. Nggak keluarkan ke situ, yang ini nggak keluar. Iya, kalau Bapak banyak ini.
Tinggal itu aja Pak, PPID Polri pasti keluar. Iya. Nah, silakan dari pihak Polri. Pak, siapa ini dari pemohon siapa? Yang dikirim langsung itunya enggak? Saya. Foto aja, di foto. Pak Humas, kalau nanti dikasih emailnya nanti dianggap nggak sesuai prosedur. Pak Punten dari Humas, kalau Bapak kasih email itu, nanti mabesnya merasa ini tidak sesuai prosedur, diabaikan. Ini soalnya dari sini berbeda dengan itu Pak. Standar di sini masuk pakai password, nanti dianggap itu tidak sesuai, diabaikan lagi. Ini gimana sebetulnya? Kalau mau lewat email, Bapak kirimkan sekarang, masuk email bisa kelihatan nggak Bapak sekarang? Biar sekarang dalam, kasihan juga nih pemohon Pak. Karena pada dasarnya kalau nanti ya permohonan masuk, ini kertas persuratannya tidak terkomunikasi, itu bisa 10 plus 7 plus 30. Kasihan pemohon Pak untuk yang kedua kali. Tapi kalau jelas hari ini kirim, hari ini nih proses, bisa nggak sampai, bisa cuma 5 hari, 3 hari bisa langsung diproses gitu. Jadi kalau Bapak kasih itu atas nama ini email-email, sementara di websitenya tidak begitu, mana yang benar? Nanti terabaikan, kasihan nanti pemohon. Nah, ya makanya kita perlu clearance di sini. Ya yang penting direspon ya Pak. Ya kasihan juga pemohon. Ini kan kebetulan pemohon pakai sengketa. Tapi kalau enggak, ya makasih Pak. Ya. Baik, jadi pemohon, majelis minta nanti surat permohonannya dikirim berlapis, kirim by email juga, dan kirim juga ke aplikasi PPID-nya. Kita lihat nih, aplikasi PPID-nya berfungsi apa enggak nih? Ya kan, dibuat berfungsi apa enggak? Karena kan tadi yang dikirim ke Mabes Polri macet tuh ke bawahnya. Ya, kita akan lihat apakah kemudian kalau yang lewat aplikasi juga terespon dengan baik. Ya, nanti Pak untuk di aplikasi juga dicek Pak. Ya, jadi masuk apa enggak, gitu ya. Jadi kami juga jadi kami pertama kali memang mengirim ke PPID. Aplikasi PPID. Ya. Mabes Polri. Tapi ternyata memang tidak berfungsi, Bu. Ini perlu dicatat. Ya, jadi ada yang macet lah ya. Dari PPID utamanya tidak mendistribusikan ke PPID pelaksana. Ya kan? Itu ya. Jadi nanti ini menjadi catatan buat kita bersama karena ada 2 catatan di sini. Yang pertama dari pihak termohon untuk permohonan informasinya macet dari PPID utama kemudian tidak mendistribusikan ke PPID pelaksana. Dari pihak pemohon terkait jangka waktunya kurang memenuhi ya. Jadi nanti silahkan dikirimkan ulang dan kalau yang dibutuhkan detail itu harus dibunyikan secara detail supaya jangan sampai permintaannya A sampai E kemudian nanti di persidangan nambah sampai L gitu ya. Jadi kalau memang dibutuhkannya sampai A sampai Z ya ditulis semua secara detail apa yang dibutuhkan gitu ya. Baik ya, silahkan pakai mic ya. Untuk di dalam layanan websitenya PPID itu seperti website PPID yang lain itu jelas ada layanan untuk mengajukan surat permohonan. Dari sana nggak ada. Kemudian
emailnya juga yang bisa langsung ke setiap Polda kalau perlu. Kemudian yang ini pertanyaan saya ke Bu Hakim, bolehkah kami sedikit merinci atau menambahkan dokumen yang diminta nanti? Bisa. Ya, jadi yang pertama, memang tadi kita sudah lakukan cek bersama untuk di permohonan informasinya, dia tersentral ya Pak ya, tersentral di PPID utama Mabes Polri. Tapi untuk Polda Metro sendiri ada sebenarnya. Kolom untuk permohonan khusus ke Polda Metro itu ada. Nanti tadi sudah ditunjukkan, nanti bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, karena ini permohonan informasi ulang, maka pemohon tidak perlu mengikuti surat yang sebelumnya. Kalau surat yang sebelumnya dari pihak pemohon hanya mengajukan 8 permohonan, lalu sekarang mau nambah jadi 15, itu silahkan saja. Karena ini dihitung permohonan informasi baru. Ya, demikian ya, cukup ya? Pihak pemohon, termohon cukup ya? Cukup. Baik. Ya, izin. Jadi karena ini pertama tadi ada mungkin pemahaman bahwa memang keputusan sela ini dihitung dari tanggal 2 Oktober itu harusnya dikasih waktu sampai 30 hari kerja baru mengajukan. Nah tadi sepertinya Bapak kurang sependapat dengan keputusan sela ini. Tetapi kemudian ini untuk termohon karena ini kedua kali dan ini memang menjadi catatan juga. Idealnya kalau register pemohon itu tidak pakai password-passwordan karena siapapun bisa ya. Lalu kalau ini yang untuk kedua kali harusnya tidak nunggu 10 hari. Meskipun itu ke Mabes Polri, tetapi Bapak kan sudah mengetahui paling tidak dengan email yang tadi bisa saling simultan untuk pemenuhannya. Kalau bisa sebelum turun Mabes Polri-nya Bapak sudah persiapkan. Dan kalau bisa juga jangan sampai ada keberatan. Artinya semua sudah terpenuhi pada saat tanggapan pertama. Ini baru contoh yang sifatnya dianggap permohonan khusus. Bagaimana dengan permohonan masyarakat biasa? Gitu ya Pak ya. Tolong ya Pak ya. Terima kasih. Silakan Ketua. Baik, cukup ya. Dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 087-10-KIP-PSI-2025 antara pemohon Leoni Lydia terhadap termohon Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Polda Metro Jaya pada hari ini Selasa 2 Desember 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis mendengarkan ruang sidang hadirin